Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Kemas Firdaus Madriano. Uh, Hari ini saya akan presentasi terkait dengan project di Pacman Intro to Visualization. Sebelumnya saya jelaskan sedikit terkait dengan dataset yang saya pilih. Jadi saya mengambil dataset dari Kaggle terkait dengan Brazilian Marketplace, Brazil e-commerce, perusahaan e-commerce di Brazil. Jadi dataset ini terdiri dari lebih dari 100.000 orders di Brazil dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Nah, namun setelah saya lakukan eksplorasi pada data ini tidak continuous untuk tahun 2016 dan tahun 2018-nya. Jadi ordersnya terputus-putus dari bulan ke bulan dan dari hari ke hari juga. Sehingga untuk presentasi ini saya mengeksklud 2 tahun tersebut, tahun 2016 dan 2018, dan hanya mengambil data tahun 2017 saja. Nah, jadi dari dataset 2017 ini, saya membuat istilahnya summary dashboard atau KPI dashboard untuk perusahaan e-commerce all list ini, yang berisikan revenue, number of orders, dan juga beberapa detail produk, sellers, dan juga customer daripada all list. Nah, namun sebelum saya melakukan membuat dashboard ini, saya terlebih dahulu mengexclude order status yang cancel atau yang unavailable, sehingga order-order ini adalah order-order yang tidak berkontribusi terhadap revenue. Seperti itu. Nah, kemudian dari dashboard yang saya buat ini, saya memiliki beberapa business question yang ingin saya pertama, jika kita lihat dari revenue trend ini, kita bisa lihat bulan November memiliki sales trend yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Kemudian, kedua, jika kita scroll ke bawah, di bagian revenue by state, ada satu state yang memiliki warna yang paling gelap gitu dibanding yang lain, yang berarti dia memiliki revenue yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. State-nya Sao Paulo nih, SP ini ya. Nah, kalau saya mau tahu top 10 kategori dari state Sao Paulo ini memang apa saja sih? Nah, itu business question kedua. Kemudian terakhir, saya ingin juga bertanya untuk tim marketingnya, mungkin tim marketing Olis, kira-kira di jam berapakah mereka harus fokuskan marketing activities mereka untuk diskon dan sebagainya. Diskon, email marketing, dan jadi itu 3 pertanyaan bisnisnya. Pertama, saya akan menjawab dulu bisnis question pertama, mengapa di bulan November memiliki sales yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Nah, saya akan coba klik. Oke. Jika kita lihat di bulan November, untuk day purchases, hari pembelian customer, itu paling tinggi di hari Jumat dibandingkan dengan hari yang lain. Untuk hourly purchases, mostly sama ya dengan sebelumnya. Kemudian kita lihat satu-satu, untuk states juga masih sama. Di Sao Paulo adalah pembelian yang paling tinggi. Kemudian revenue by kategori juga ada sedikit perbedaan mungkin. Namun ya, jadi
Kalau kita lihat mungkin yang agak janggal tuh di harinya ya. Hari Jumat ini nih tinggi banget gitu dibandingin dengan hari-hari lainnya. Nah, kalau saya telusuri, ternyata di hari Jumat ini, di bulan November, ada fenomena yang disebut dengan Black Friday, di mana di perusahaan OLX ini mereka memberikan eh, diskon-diskon yang sangat besar di bulan tersebut untuk di Black Friday, sehingga eh, di bulan-bulan lainnya itu tidak mengalami sales yang setinggi di bulan November. Seperti itu. Walaupun mungkin di bulan-bulannya ada diskon-diskon, seperti misalkan di bulan Desember ada Christmas sales, winter sales, uh, atau di bulan Juni mungkin ada summer sales juga. Namun di Black Friday ini adalah inceran-inceran oleh customer dan juga seller untuk customer untuk memaksimalkan pembelian mereka karena banyak diskon, dan juga seller untuk memaksimalkan penjualan mereka karena akan dibantu diskon-diskon oleh OLX. Seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa kategori tertinggi untuk state Sao Paulo. Nah, di sini kita bisa either ada filter di atas, kita bisa filter state Sao Paulo, SP di sini, atau kita bisa klik langsung di peta sini, SP. Nah, nantinya seluruh dashboard akan mengikuti perubahannya. Kemudian kita mau lihat top 10 kategori dari Sao Paulo ini, kita bisa ganti di sini top 10 kategorinya untuk melihat top 10, bukan top 5 ya. Nah, jadi ini adalah top 10 kategori daripada provinsi Sao Paulo. Paling tinggi ada Bed Bath Table dengan revenue 281.100 dengan kontribusi 3,5% untuk keseluruhan penjualan di Sao Paulo. Seperti itu. Dan ada juga Auto ya. Auto di sini revenue 105.300 dengan kontribusi 1,3%. Jika kita ingin tahu juga nih, misalkan dari ini semua ada produk apa aja sih memangnya, misalkan di Auto, kita bisa klik Auto. Kemudian kita bisa expand di bawah sini produk detail, maka produk-produknya akan muncul di bawah sini. Macam-macamnya, ada apa saja. Dan kalau mau tahu misalkan apa saja sih produk yang paling laku gitu, yang kecuali banyak ke share quantity, ya kita tinggal sort aja di bagian count of orders ini. Ya, ini jadi produk ID-nya. Jadi Olis ini tidak ngasih nama produk ya, cuman dia ngasihnya produk ID. Oke. Sekarang saya akan menjawab business question terakhir, yaitu di jam berapakah tim marketing harus memfokuskan marketing activities mereka. Nah, di sini sudah ada grafiknya ya, hourly purchases namanya. Kita bisa lihat dari jam 12 itu masih ada order-order yang masuk. Namun dia terus berkurang sampai dengan jam 5. Berarti ini waktu orang tidur nih, jadi jarang banget yang orang melakukan pemesanan atau pembelian. Nah, dia akan terus meningkat dan mencapai peak di jam 11. Dan dia akan terus tinggi, number of ordersnya tinggi terus sampai dengan jam 23.00. Nah, jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya paling tinggi nih di antara jam 11 sampai jam 17, kemudian tinggi lagi sampai 21.
Jadi kalau saran saya untuk tim marketing, mereka bisa fokuskan memberikan diskon di antara time range tersebut. Misalkan dapatkan diskon 50% di antara pembelian di antara jam 11 sampai 13 atau semacamnya. Seperti itu. Itu saja summary dari project saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.